Semakin banyaknya penduduk Pulau Jawa yang memeluk agama Islam karena ajaran Syekh Siti Jenar ini membuat para Dewan Wali penasaran bagaimana cara Syekh Siti Jenar ini mengislamkan para penduduk Pulau Jawa yang terkena susah untuk menerima ajaran baru itu. Sehingga Syekh Siti Jenar ini diminta untuk menghadap ke Sunan Ampel. Lalu bagaimana kisah selanjutnya tentang Untold Story Syekh Siti Jenar ini? Yuk, tetap pantau di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas kembali Untold Story Syekh Siti Jenar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa nih kawan-kawan semuanya. Di episode yang pertama kemarin masalah Untold Story penyebaran agama Islam, kita sudah membahas bahwa Syekh Siti Jenar menggunakan padukan-padukan yang dia buka untuk menyebarkan agama Islam, ya. Lalu semakin lama banyak sekali dukuh-dukuh yang dibukanya. Setiap pedukuhan yang dibuka oleh Syekh Siti Jenar ini dinamai oleh uh, lemah bang, lemah kuning atau jenar, atau mungkin jenar, atau lemah putih, atau pasir putih, atau tanah putih, semuanya dilambari dengan warna-warna yang manifestasi, yang merupakan manifestasi dari lepasnya nafs dari dalam tubuh manusia. Nah, dalam pembukaan pedukuhan-pedukuhan itu, Syekh Siti Jenar itu tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, kawan-kawan semuanya. Apapun yang mereka percayai dikumpulkan oleh Syekh Siti Jenar di dalam pedukuhan-pedukuhan itu. Tapi lambat laun mereka yang melihat perilaku-perilaku orang-orang yang ada di pedukuhan lemah bang dan lain sebagainya yang mengutamakan akhlak itu, mereka tertarik hingga akhirnya mereka pun masuk Islam dengan sendirinya. Nah, dengan seperti itu akhirnya Syekh Siti Jenar memutuskan untuk memperluas pedukuhannya, yaitu mulai melebarkan diri menyebarkan agama Islam itu di tanah Jawa sebelah timur, ya, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Di sepanjang perjalanannya menuju ke timur ini, Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya yang dibawa dari Giri Amparan Jati pun selalu membuka perdukuhan di situ, mengumpulkan orang-orang yang mau masuk di situ menjadi masyarakat lemah bang, dan di situ diajarkan agama Islam. Dan apa yang diajarkan agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar ini bukan sebuah ajaran yang ribet, ajaran yang rumit. Syekh Siti Jenar hanya mengajarkan penduduk-penduduk pedukuhan lemah bang dan sebagainya itu hanya dengan satu kalimat, yaitu kalimat syahadat. Udah, itu aja. Para penduduk itu belum diajari sholat, puasa, zakat maupun haji. Sehingga cukuplah untuk sekarang syahadat dulu. Nah, perkembangan penyebaran agama Islam oleh penduduk-penduduk Jawa ini pun ditangkap oleh para Dewan Wali, sehingga Dewan Wali ini sedikit penasaran bagaimana sih resepnya Syekh Siti Jenar sehingga bisa mengislamkan banyak orang di tanah Jawa yang dikenal sangat sulit untuk berpindah agama karena banyak alasan. Karena terutama alasan yang dikemukakan oleh mereka itu, apa yang diajarkan Islam itu mereka sudah melakukannya ratusan tahun yang lalu sampai sekarang dengan ajaran-ajaran kapitayanya, Sang Hyang Taya dan lain sebagainya. Itu mereka sudah melakukan. Jadi apa yang diajarkan Islam itu mereka nggak kaget. Itu yang membuat Islam itu sulit sekali berkembang di tanah Jawa. Lalu mereka pun bertanya-tanya, kenapa Syekh Siti Jenar bisa dengan seolah-olah itu dengan mudahnya itu mengislamkan orang-orang tanah Jawa ini. Hingga akhirnya diutus seorang utusan untuk menemui Syekh Siti Jenar di Pedukuhan Lemah Bang, yang intinya meminta Syekh Siti Jenar itu menghadap ke Sunan Ampel di Ampel Denta. Dan Syekh Siti Jenar memang merencanakan diri setelah membuka pedukuhan-pedukuhan itu, merencanakan diri untuk berkunjung di Ampel Denta di akhir misinya membuka pedukuhan baru nih, kawan-kawan semuanya. Nah, singkat cerita Syekh Siti Jenar berkunjung ke Ampel Denta.
Di situ dia disambut oleh Syekh Siti Jenar disambut oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Raden Said. Raden Said pada saat itu belum bergelar Sunan Kalijaga. Dicatat ya, karena gelar Sunan Kalijaga ini menurut versi yang lain, menurut versi yang lainnya juga ada satu hal yang tidak tidak sinkron dengan apa yang kita dengar sekarang ya. Dari ulama kita dengar bahwa Sunan Kalijaga itu berdasarkan riadohnya atau bertapanya menjaga tongkat Sunan Bonang di kali hingga akhirnya dijuluki Sunan Kalijaga. Tapi pada dasarnya kita mempercayainya enggak seperti itu sih kawan-kawan semuanya. Tapi apapun itu nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas masalah nama Sunan Kalijaga itu di video lain. Nah, pada pertemuan di Ampel Denta itu Sunan Ampel menanyakan, apa resepnya Dimas Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ini mengislamkan begitu banyak orang di tanah Jawa yang terkenal susah banget mengikuti ajaran-ajaran Islam yang baru datang belakangan. Syekh Siti Jenar hanya mengatakan, ya saya ajarkan aja syahadatnya. Saya ajarkan syahadat. Lalu ditimpali oleh Sunan Bonang, bagaimana dengan rukun Islam yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji? Syekh Siti Jenar hanya menjawab secara enteng sih. Ya mereka kan selama ini sudah melakukannya. Mereka melakukan sembahyang. Mereka melakukan upacara saji sebagai manifestasi tentang zakat infak sedekah kita. Mereka melakukan pasabrata sebagai pengejawantahan saum kita. Mereka melakukan haji sebagai pengejawantahan punden-punden mereka. Dan ketika saya mengislamkan mereka, saya hanya menganjurkan mereka untuk bersyahadat. Lalu bagaimana caranya nanti mengajarkan mereka sholat, puasa, zakat, dan haji menurut Islam? Itu bisa di lain waktu ketika iman mereka sudah mulai menampakkan hasilnya. Apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar ini membuat sedikit banyaknya mereka itu termenung, termasuk Sunan Ngudung ya. Sunan Ngudung pada saat itu masih menjabat di Dewan Wali. Nah, pada kesempatan itu pun Syekh Siti Jenar mengatakan orang-orang di tanah Jawa ini mempunyai nalar spiritual yang begitu tinggi. Makanya mereka tidak bisa untuk meninggalkan ajaran lama demi ajaran baru tanpa mengetahui sebab yang pasti bahwa ajaran yang baru itu jauh lebih baik. Ketika kalian menawarkan sholat, mereka pasti sudah mempunyai ibadah yang bernama sembahyang. Kalau kita menawarkan mereka saum, mereka sudah punya ritual yang bernama pasabrata. Kalau kita menawarkan zakat, mereka sudah mempunyai upacara saji. Kalau kita menawarkan ibadah haji, mereka sudah mempunyai upacara pepunden. Intinya kan sama karena itu ajaran leluhur. Dan orang-orang Jawa ini istimewa. Istimewanya kenapa? Karena orang-orang Jawa ini sangat percaya sebagai ada zat yang adikodrati. Berbeda dengan orang-orang di zaman jahiliyah ya, jahiliyahnya Rasulullah. Ini penjelasan saya situ. Orang-orang zaman jahiliyah, zaman Rasulullah pada era jahiliyah, mereka menciptakan berhala-berhala itu untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi orang-orang di tanah Jawa ini menciptakan sebuah zat yang adikodrati tanpa bentuk, Sang Hyang Taya yang suwung, tanpa bentuk apapun. Dan mereka menyadari ada hawa atau energi adikodrati di semua benda. Dan ini pun tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyahnya eranya Rasul.
Inilah yang membuat Islam itu sulit sekali menaklukkan tanah Jawa. Dan saya hanya mengajarkan mereka bersyahadat. Penjelasan panjang lebar ini di hadapan Sunan Ampel pun tetap saja menimbulkan pro kontra teman-teman semuanya, terutama di Sunan Ampel yang lebih mengedepankan syariat dan Sunan Ngudung yang juga mengedepankan syariat. Tapi herannya pada saat itu Sunan Ngudung sepakat dengan apa yang dituturkan atau yang disampaikan dengan oleh Syekh Siti Jenar ini, termasuk Sunan Bonang. Hingga akhirnya ketika Syekh Siti Jenar ini meneruskan dakwahnya hanya dengan mengislamkan atau mensyahadatkan masyarakat Pulau Jawa, banyak sekali para wali yang meniru, mensinkretisme terhadap budaya-budaya masyarakat Jawa pada saat itu, walaupun tidak masuk dalam ajaran syariatnya. Hanya ketika budaya yang bisa diambil untuk simbolik agama Islam di tanah Jawa. Sehingga ketika grebek maulid misalnya seperti itu, Sunan Bonang yang pertama kali melakukan upacara sekatenan. Sekatenan ini artinya mengumpulkan banyak orang yang belum Islam lalu dibacakan syahadaten sehingga upacara itu atau kegiatan itu dinamakan sekaten, syahadaten, karena tidak fasih melafalkan syahadaten maka diambillah kata sekaten. Lalu Sunan Ngudung ini mengatakan, loh kalau mau sekatenan hanya setahun sekali, kapan Islam bisa berkembang di tanah Jawa dan Nusantara ini? Akhirnya Sunan Ngudung ini pun membuat sebuah kesenian yang bernama jadilan, dan dia itu dengan anak buahnya, dengan santri-santrinya ini main-main nih teman-teman. Main-main itu kalau sekarang itu istilahnya ngamen ya. Ngamen di banyak tempat ngumpulin orang untuk lihat seni jadilan itu. Setelah itu mereka dibacakan syahadat, dan itulah menjadi tonggak awal menjamurnya orang-orang Islam di tanah Jawa. Itu adalah kisah dari cara Syekh Siti Jenar mengamalkan atau mengajarkan atau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang diikuti oleh beberapa para dewan wali. Mereka yang selama ini cenderung sentris ya ada di Padepokan. Bagi mereka yang ingin masuk agama Islam atau ingin belajar agama Islam harus datang ke Padepokan, entah itu Giri Kedaton, entah itu Ampel Denta, entah itu Giri Amparan Jati. Sekarang berubah bahwa mereka lah yang langsung terjun dan mendatangi masyarakat untuk disyahadatkan. Itulah teknik ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, yaitu cukup syahadat dulu. Untuk syariatnya nanti belakangan. Yang penting muncul keimanan kepada Allah di hati mereka. Nah, itu saja episode kedua dari Untold Story Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ada beda pendapat dan informasi yang lain bisa tulis di kolom komentar. Sejarah misteri undur diri. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.